our tour of the beautiful Sunan Ampel, one of the most important religious sites in Surabaya. I am Valencia and I'm really thrilled to have you all here. Let's get in. Okay, first let me share a bit about Sunan Ampel. So he was one of the 9 Wali Songo, the first who spread Islam in Java. In surrounding here is a few tombs of Sunan Ampel's students, and behind us is the tomb of Sunan Ampel himself. It's a sacred place for many pilgrims. So please remember to dress modestly and keep your voices low as a sign of respect. You can also light a candle or offer flowers if you wish. And what is that? Okay, so over here is a public mineral water, so everybody can drink the water freely. But fun fact, they believe that this water has the same benefits as Zamzam water in Makkah. Where does the water come from? Okay, so the water itself comes from the well inside the mosque. So first they sterilize it so everyone can drink it. Yeah. You guys want to try it? Yeah. Let's go! Alright, so let's go to the mosque. Yeah, let's go. This mosque was built in the 15th century, not only served as a place for worship but also as a historical landmark. Please take a moment to admire the intricate of the architecture. These wooden doors are beautifully carved, and the atmosphere here, as you can see, is very peaceful. So feel free to take photos, but remember to be respectful of the worshippers. Okay, so while we're here, let me share some insights about the local tradition. Well, there's many people that visit this site not only for religious reasons but also for seek like guidance and blessings. So it's a beautiful reminder of the rich cultural tapestry of our country. While we stroll around, as you can see here, there's so many shops that sells traditional snacks and souvenirs. That's interesting. We should to try a snack in here. For snacks, I would definitely recommend you to try the kebab and Mariam roti. All right. So. As we wrap up our tour today, thank you for joining me, and I hope you enjoyed this tour. Thank you. Let's see in another experience. Bye. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di wisata religi Sunan Ampel. Perkenalkan, aku Dini Perantia sebagai tour guide hari ini. Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Valencia. Perkenalkan, nama saya Arista. Nah, Valen dan Arista ini dari Sidoarjo apa dari Surabaya atau dari luar kota?
Saya sendiri dari Surabaya. Kalau saya dari Sidoarjo, Kak. Oke, kalau gitu bisa kita langsung mulai jelajahi wisata. Mari kita lanjutkan melihat-lihat apa saja sih yang ada di wisata religi. Nah, untuk wisata Sunan Ampel sendiri memiliki dua pintu masuk, yakni di belakang dan juga di depan. Nah, untuk siapa sih Sunan Ampel sendiri? Sunan Ampel sendiri merupakan salah satu sunan yang dari Wali Songo. Nah, nama asli dari Sunan Ampel sendiri merupakan Raden Ahmad yang awalnya memang berguru di wilayah sini, dan setelah mengumpulkan banyak pengetahuan tentang agama Islam, beliau mendirikan padepokan, juga menyebarkan agama Islam di sini dan memiliki banyak murid. Nah, karena penyebaran agama Islam sendiri sudah meluas, nah sekarang menjadi salah satu objek wisata religi di Surabaya. Nah, di Sunan Ampel sendiri tidak hanya melayani perziarah, tapi juga banyak mahasiswa yang melakukan penelitian ataupun juga melakukan wawancara mengenai apa sih objek wisata di Sunan Ampel sendiri. Nah, karena perkembangan wisatanya yang meluas, jadi sekarang pemerintah Kota Surabaya meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Masjid Sunan Ampel. Nah, karena semakin banyaknya pengunjung yang datang di wisata Sunan Ampel, jadi pemerintah Kota Surabaya jadi meningkatkan banyak fasilitas yang ada di Sunan. Nah, kalau kita jalan sedikit ke dalam area Sunan Ampel sendiri, ada tempat khusus untuk air minum. Nah, kalau di Mekah sendiri ada air yang terkenal, yakni air Zam-Zam. Nah, yang memiliki berbagai khasiat. Nah, di Sunan Ampel sendiri juga ada, walaupun dari air sumur aja, tapi juga dipercaya memiliki berbagai khasiat seperti menyembuhkan penyakit, juga memudahkan untuk doa kita terkait. Sumur ya, Kak. Itu ada di sebelah mana ya, Kak? Untuk air sumber kecil ini berada di dalam masjid. Nah, untuk setelah air sumber yang di dalam masjid akan disterilisasi, lalu baru akan disalurkan di masjid. Kita mengunjungi area makam Sunan Ampel, mari kita mengunjungi ke salah satu bangunan yang paling ikonik yang ada di wisata Sunan Ampel. Sampai Islam terkeluar di bangunan ini sendiri di bawah tidak tahu kata dua. لا حول ولا قوة إلا
Nah, ini merupakan Masjid Ampel Denta yang merupakan masjid tertua yang ada di Surabaya dan termasuk cagar budaya Surabaya. Di bagian dalam masjid sendiri terdiri dari 16 tiang saka dengan panjang 17 meter tanpa sambungan. Menurut cerita, 16 tiang ini bermakna kalimat syahadat dan 17 adalah jumlah rakaat sholat wajib dalam satu hari. Rangka masjid terbuat dari kayu jati asli tanpa paku dengan ketebalan mencapai 10 cm. Di bagian tengah masjid terdapat menara dengan panjang mencapai 50 meter berbentuk unik. Dulunya menara ini biasa digunakan untuk melakukan panggilan sholat atau azan oleh Mbah Soleh. Di sebelah menara terdapat kubah berbentuk pendopo Jawa dengan lambang ukiran mahkota berbentuk matahari. Lambang ini diadopsi dari kejayaan Majapahit pada zaman itu. Di sekeliling masjid terdapat 5 gapura yang merupakan simbol dari rukun Islam. Oke, ini merupakan akhir dari perjalanan kita menjelajahi wisata Sunan Ampel. Terima kasih teman-teman udah mau bergabung untuk menjelajahi wisata hari ini. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.